Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang masih ada apanya di dalam mulutnya, kumur-kumur dulu gak apa-apa. Takut ada dari sini, Erin? Gak ada di mulutnya? Gak ada. Di belakang. Habis berapa? Udah 100 aja. Kapan tamatnya? Tinggal banyak sekali. Kalau bisa sebelum kalian selesai pesantren ini sudah selesai semua. Masalah ujian gampang. Tinggal kalian milih mau dari hadis keberapa ujiannya. Kalau kita perbanyak hadisnya, karena buat oleh-oleh nanti pas pulang pesantren. Kalau masalah ujian, Ustaz, ujian dari nomor ini ke nomor ini boleh. Sama jawabannya, Ustaz, boleh. Ayo. Hadis berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Samurah bin Jundub, dan dari Sumarah bin Jundub. Alhamdulillah. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, berkata Samurah ini berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, Rasulullah bersabda, man tawaddu'ah, barang siapa yang berwudu yaumal jumu'ati, di hari Jumat, fabiha, maka dengan wudu itu, mencukupi. Wa ni'mat, dan perbuatan itu wa ni'mat dan mendapati sunnah, atau wa ni'mat dan perbuatan itu baik, boleh. Fabiha, maka dengan wudu itu mencukupi atau mendapati sunnah, wa ni'mat dan perbuatan itu baik. Artinya kita dengan ambil wudu di hari Jumat itu sudah memadai kesunahan itu, dan itu merupakan perbuatan yang baik. Dengan cara ini nomor berapa nih? 4 ya. Huwa Abu Sa'id Samurah, huwa, adapun Samurah ini
Wadapun Samurah Abu Sa'idin ialah Abu Sa'id. Samurah bin Jundubin, nama aslinya adalah Samurah bin Jundub. Al-Fazariyu, suku Fazari. Haliful Ansori, sekutu Ansor. Nazal al-Kufah, nazala tinggal al-Kufah di Kufah. Nazala tinggal al-Kufah di Kufah. Wa waliyul wa walal Basrata, dan memimpin di Basrah. Jadi siapa ini? Abu Sa'id Samurah ini adalah sekutu Ansar. Beliau tinggal di Kufah. Ini adalah riwayat hadisnya. Wa idzaduhu fil basriyin, dan termasuk orang Basrah. Basriyin, kana minal khuffadi. Beliau Samurah ini termasuk penghafal hadis. Kelaparan itu. Siapa yang punya kucing? Ini juga bawa dari rumahnya kucing. Bawa dari rumah kucing. Soalnya pas saya ngajar di kelas sebelah, tahu-tahu datang. Saya baca lagi ya. Huwa Abu Sa'idin Sumrah. Beliau ini adalah Abu Sa'id Sumrah bin Jundub, putra daripada Jundub Al-Fazari. Al-Fazari, Haliful Ansari, sekutu Ansar. Nazala tinggal Al-Kufah di Kufah, wa waliyah, dan memimpin. Siapa ini yang memimpin ini? Abu Sa'id ini atau Samurah ini? Samurah ini. Wa waliyah, dan memimpin Al-Basrata di Basrah. Al-Basrata di Basrah. Wa adaduhu, dan termasuk orang fil basriyina, orang-orang fil basriyina di Basrah. Karena beliau ini minal huffadhi al-muksirina, termasuk penghafal hadis al-muksirin yang banyak meriwayatkan hadis. Mata wafat bil Basrati di Basrah sanata di tahun 58.
Ayo lanjut. Tadi di dalam hadis ini, hadis yang ke-100 ini, beliau Samurah ini mengatakan, barang siapa wudu di hari Jumat, sebenarnya itu sudah mendapati memadai sunnahnya. Kemudian dan juga perbuatan wudu itu adalah perbuatan yang baik. Wa man ihtasala, dan barang siapa mandi. Wa man, adapun orang ihtasala yang mandi, yaitu mandi. Siapa man? Wa man, adapun orang ihtasala yaitu mandi, siapa man, fal wuslu, apa adapun mandi itu afdalu, yaitu lebih utama. Afdalu, yaitu lebih utama. Kalau kalian bisa mandi di hari Jumat, maka mandi itu lebih utama. Rawahul khamsatu, meriwayatkan al khamsatu. Siapa saja khamsah ini? Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Wa hasanahu, dan menghasankan At-Tirmidzi. Siapa? Imam At-Tirmidzi. Hari Jumat itu kan hari rayanya kita kaum muslimin. Kita itu berkumpul 1 minggu sekali di masjid. Wajib itu untuk para kaum laki-laki mengerjakan sholat Jumat. Suruh nanti kalau punya saudara laki-laki, kalau punya suami, sholat Jumat, mang, mas, papi, Jumat. Karena juga yang mendengarkan khutbahnya itu, yang turun hadir juga para malaikat nanti itu. Sehingga syariat menganjurkan agar memakai wewangian, pakaian paling baik ketika kita ke hari Jumat itu, menuju Jumat. Ini adalah hadis bukan hanya dipakai, wah ini bukan untuk saya Pak Ustaz, ya untuk kalian, untuk anak-anak kalian, untuk calon-calon suami kalian. Takut ketemu sama yang gak ngaji, biar kalian yang ngasih kajian. Terus, wa an Ali radhiyallahu anhu qala, dan dari Ali radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Perbanyak hadisnya biar cepat selesai, cepat tamat. Kalian ada setengah tahun lagi. Wah, setengah tahun lagi kalian sudah nggak ada di sini. Betul-betul kalian. Terlalu cepat. Enggak Pak Ustaz, enggak cepat, kita sudah 6 tahun Pak Ustaz ya. Yang dari kelas 1 MT siapa? SMP. Yang dari kelas 1 dari kelas 1 SMP. Oh, yang lain dari kelas 1 SMA. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Rasulullah? Yukriuna, membacakan Rasul kepada kami Al-Qur'an, pada Al-Qur'an. Malam yakun junuban, malam yakun, selagi tidak ada siapa Nabi. Kenapa ada yang ketinggalan? Ada yang ketinggalan yang lain?
Karena ada Rasulullah. Saya pulang semalam itu sama Ustaz Badrut sampai ke rumah jam 3. Saya tahu radang, kurang tidur. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yukriuna, yaitu yang membacakan Rasulna kepada kami Al-Qur'ana, terhadap Al-Qur'an. Rasul itu selalu membacakan Al-Qur'an kepada kami. Malam yakun, selagi tidak ada siapa Rasul junuban, yaitu dalam keadaan junub, selagi tidak dalam keadaan junub. Jadi Rasul itu selalu membacakan Al-Quran kepada sahabat-sahabatnya selagi Rasulullah SAW tidak dalam keadaan junub. Kalau dalam keadaan junub kan enggak boleh. La yamassuhu ilal, tidak boleh menyentuh kecuali dalam keadaan suci. Rawahul Hamsatu, meriwayatkan kepada hadis ini Al-Hamsatu. Siapa Hamsah? Siapa Hamsah? Ya, 1 menit. Ya. Siapa aja yang 5? Ya. Bagus, membaca Al-Quran ini bagus. Benteng umat Islam itu ada 3. Di antaranya adalah qiraatul Quran. Benteng kita dari setan itu ada 3. Benteng kita sih ada berapa? 3. Ya, di antaranya adalah Al-Quran, terus masjid, terus zikir. Itu benteng itu. Makanya Rasulullah itu selalu membacakan Al-Quran, ya setan-setan biar enggak mendekat, tidak mendekat kepada umatnya, tidak mengganggu, tidak membisiki yang aneh-aneh yang menyebabkan buruk kepada umatnya. Wa hadza lafdun, wa hadza, adapun ini lafaz, wa hadza adapun ini lafdut Tirmidzi, yaitu wa hadza adapun ini kurang lamnya ini. Wa hadzal lafdhu, kurang alnya. Wa hadzal lafdhu, adapun lafaz ini At-Tirmidzi, yaitu miliknya Imam Tirmidzi. Wa sahahu, dan mensahihkan siapa Imam Tirmidzi kepada hadis. Atau begini nih. Wa hadza, adapun ini lafdut Tirmidzi, yang paling tepat begini. Adapun ini lafdut Tirmidzi, yaitu lafaznya Imam Tirmidzi. Karena di sini memang enggak ada alnya, jadikan berarti yang dhammahnya ini salah ini. At-Tirmidzi yang benar kalau ngikutin lafaz ini. Wa hadza, adapun hadis ini lafdut Tirmidzi, lafadznya Imam Tirmidzi. Ini menjadi mudhaf ilaih. Ketimbang nambah alif. Wa sahahu, dan mensahihkan kepada hadis. Ya, Imam Tirmidzi ini mensahihkan kepada hadis, kepada hadza. Wa hasanahu, dan menghasankan kepada hadis Ibnu Hibban. Siapa Ibnu Hibban? Jadi Rasulullah selalu membacakan Al-Quran kepada
sahabat-sahabatnya selagi tidak dalam keadaan. Dan ini adalah sebagai dalil bahwa sebagai bukti bahwa ketika kita dalam keadaan junub, jangan sampai kita haram hukumnya kita membaca bukan memegang, membaca. Memegang ya berbeda. Kalian gak berbeda ya, memegang sama membaca itu beda. Kalian lagi keadaan junub seumpamanya, terus lagi nyetrika kalian di rumah, baca Al-Quran, Sabbihisma rabbikal a'la, atau lagi dengerin murtad, wadduha wal laili idza saja, lagi nyetrika dalam keadaan junub, haram hukumnya. Kalau mazhab Syafi'i. Di sini kalau junub megang Al-Quran, baca Al-Quran, kan? Hah? Nggak pernah ihtilam, nggak pernah mimpi. Iya, berarti belum junub. Iya betul, masuk akal juga ya. Wa an Abi Sa'id al-Khudri, dan dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Udah capek tangannya? Masih 2 hadis? Enggak kan? Kelas 3 yang capek. Biasanya 10 hadis baru terasa capek. Qala, ini hari ini tidak akan terulang lagi karena besok sudah pelajaran fardu. Jadi kita gunakan waktu memperbanyak hadis, sehingga ketika kalian pulang nyampe ke rumahnya tinggal baca, ketawa-ketawa sendiri. Ini yang dulu yang ngajar ya. Terus qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, idza ahadukum ahlahu, idza ata, ketika mendatangi ahadukum, salah satu dari kalian, bawa jajan lagi. Luar biasa kan, wanita soleha. Tapi jangan keluar ngambil air semua, walaupun saya bilang soleha. Dari mana ambilnya ini? Kenapa tidak tiap kelas dikasih beginian? Beli. Lanjut. Kalau sudah ada ini tambah lama. Tenang, walaupun lama tetap sampai bel. Ya Allah. Terus, idza ata, apabila datang ahadukum, salah satu dari kalian, ahlahu, kepada istrinya ahad, maksudnya kepada salah satu istri kalian, ya datang kepada kalian nanti ini berarti. Summa arada ayyauda. Ya Allah. Summa, kemudian arada, menghendaki, siapa ahad? Ahadukum, salah satu dari kalian. Maksudnya bukan kalian, calon-calon suami kalian nanti ini. Kenapa? Oh. Summa arada, kemudian ahad ini menghendaki. Menghendaki untuk apa? Ayyauda, untuk kembali mengulangi jima. Ini masih harus disensor. Sumpamanya sudah 1 ronde. 1 ronde selesai. Maksudnya tadi atahadukum itu kan 1 ronde kan? Kemudian setelah selesai ronde pertama, summa arada ayyauda, kemudian pengen mengulang ronde kedua. Kalian paham gak ya yang saya omongin ini?
Hah? Siapa yang bilang paham? Kok yang paham cuma satu ya? Yang lain nggak ada yang paham. Nih, faliyatawadda, maka hendaklah berwudu siapa ahad. Faliyatawadda, maka hendaklah berwudu siapa ahad bainahuma, di antara ronda 1 dan ronda 2, di antara kedua jima. Faliyatawadda, maka hendaklah berwudu siapa ahad bainahuma, di antara kedua jima. Wuduan dengan wudu. Ini kalian harus diamalkan nanti itu. Kalau suaminya minta lagi, Mas, wudu dulu. Ronde kedua biar dapat keberkahan lagi. Sampai sedetail begini Islam itu mengatur. Artinya setiap perilaku kalian, walaupun itu ada dalam tanda kutip sesuatu yang akan membuat nikmat, tapi tetap diatur bagaimana nikmat itu agar mendapatkan keberkahan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Muslimun, meriwayatkan kepada hadis Muslimun. Siapa Muslim? Bentar, yang saya bahas ini paham gak ya? Paham? Kok dekat doang yang paham? Enggak, saya dengarnya cuma satu. Ya deh. Ayo lanjut. Zada lagi muzada, menambahkan alaikum al-hakim. Siapa hakim? Hakim menambahkan. Fa'innahu, maka sesungguhnya wudu ansyatu, yaitu lebih memberi, maka sungguhnya wudu ansyatu, yaitu lebih memberi semangat. Apa wudu? Fa'innahu, maka sesungguhnya wudu ansyatu, yaitu memberi, yaitu lebih memberi. Apa wudu? Ansyatu yaitu lebih memberi semangat lil aud untuk kembali, atau semangat kembali boleh, kembali semangat boleh. Fa'inna wasanya wudu ansyatu, yaitu lebih memberi lil audi, untuk kembali semangat. Jadi dengan wudu itu suaminya semangat lagi, jereng lagi, gak usah jamu. Gak usah pakai jamu, wudu. Makanya nikahnya sama ustaz, biar tahu cara wudunya. Cari ustaz sini. Tinggal berapa stok ustaz? Stok ustaz di sini tinggal berapa? Yang belum nikah? Yang belum nikah? Ada 3. Ada berapa di sini? Ya. Oh, berarti enggak pada sama ustaz. Walil arba'ati, dan menurut imam yang 4, an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu an. Ini menurut riwayat yang 4, imam yang 4. Siapa aja yang 4?
An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha. Radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, anha daripada Aisyah. Qalat, Aisyah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yanamu, sleep, siapa Rasul? Tidur, siapa Rasul? Dan adapun Rasul, dalam keadaan adapun Rasul ini junubun, yaitu adapun Rasul junubun, yaitu dalam keadaan junub. Min ghairi, tanpa ayamassa, menyentuh siapa Rasul ma'an, terhadap air. Rasulullah, kalau menurut riwayat yang 4 diambil daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau Aisyah ini bercerita, Rasulullah ini tidur dalam keadaan junub. Min ghairi ayyamassa ma'an. Beliau ini tanpa memegang apapun, memegang air tanpa menyentuh air. Artinya kalau tadi kan disuruh wudu, ya, mau ngambil ronde berikutnya, tapi Rasul langsung tidur. Ketika beliau junub tidur, nggak dibersihkan, nggak nyentuh apa-apa, kan yang bagus dibersihkan. Kelaminnya maksudnya bersihkan, nggak usah kalian mikir-mikir kayak apa, nggak usah. Nanti ketemu sendiri. Adapun hadis ini maklulun, yaitu maklul, terdapat cacat dalam sanad atau matanya. Tinggal satu nih. Siapa habis ini? Wasahahu al-Baihaqi, wasahahu, dan mensuaikanhu kepada hadis al-Baihaqi, siapa? Al-Imam Baihaqi. Wal wudu, adapun wudu lil junubi, bagi orang junub, khairun, yaitu lebih baik, fi, di dalam wudu. Wal wudu, adapun wudu lil junubi, bagi orang junub, khairun, yaitu lebih baik, fi, di dalam wudu. Ba'du riwayat, adapun sebagian riwayat as-sahihatu, yaitu sahih. Sebagian riwayatnya adalah sahih. Fal amru, maka adapun perintah, lil ibahati, yaitu menunjukkan kebolehan. Perintah itu kan tadi kan fal yatawadda bainahuma wudu'an, kan begitu kan? Itu kan ada perintah. Perintah ini sebenarnya lil ibahah, menunjukkan kebolehan, au lidzambi, atau menghilangkan dosa. Jadi dengan wudu kalian, siapa tahu ataupun ada perkara-perkara yang tidak baik di dalam, lupa Allah, lupa apa dalam jimaknya, maka kemudian dengan wudu itu menghapus dosa. Tapi insya Allah kalau kalian berjima membaca doa yang diajarkan, sudah belajar doanya? Ya minimal apa? Janib syaitan. Saya lupa, kalau di sini lupa saya. Allahumma fiqhil komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.